Coba lihat ke hatimu deh. Di hatimu itu penuhnya dengan apa? Karena kalau hati orang beriman penuh dengan nama Allah, sehingga ada ayat yang mengatakan tadi, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Hidup ini memang mazru'ah, tepat bercocok tanam, mazru'atul akhirah. Yang namanya bercocok tanam, ya pasti capek. Ya macul, gali lubang, babat rumput, belum ketemu duri, kayu, batu, beling, belum lagi ngasih pupuk kandang, tahu kotoran kambing, baunya kayak gimana. Belum ini, belum itu. Namanya bercocok tanam ya berat. Cuma kan kata ulama, wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Cuma orang-orang yang merasakan berat itu akan merasakan manisnya hidup nanti. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Majelis Ta'lim Al-Hijrah di Masjid Al-Falah Bambu Apus, yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Wabil khusus Pak Iban dan teman-teman takmir lainnya, yang semoga selalu Allah istiqomahkan di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hari demi hari ini kita bukan makin menjauh dari batas waktu Allah peruntukkan hidup ini, tapi makin mendekati batas waktu. Dan kita mesti sadar bahwa ternyata memang kita yang 20 tahun yang lalu bukanlah kita yang hari ini dalam kemampuan untuk bisa menyikapi kehidupan. Ini menandakan bahwa bukan makin sempurna, tapi makin kurang dalam kesempurnaan badan yang kita miliki. Oleh karena itu kita mesti sadar. Dan biasanya kesadaran itu timbul ketika hati kita ini terjaga. Karena pada akhirnya nanti kalau boleh jujur, banyak sekali orang-orang yang tahu kebaikan, tapi entah dari mana dia harus memulai kebaikan tersebut. Bukan dia nggak tahu itu kemaksiatan, cuma dia pun bingung bagaimana menghentikan kemaksiatan. Ini ada istilah nih, panitia
yang judul Look into your heart. Selalu lihat hati kamu. Hati manusia itu, setiap manusia punya satu hati, tapi setiap hati itu punya sejuta rasa lah. Istilah sejuta itu banyak rasa. Tapi kalau ukurannya agama di surat Al-Anfal ya, ayat 2 hingga 3 itu ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini menginformasikan kepada kita tentang standar orang beriman menurut Allah. Kalau menurut Allah itu, kalau menurut manusia siapapun ngaku beriman. Tapi kalau Allah punya standar. Allah mengatakan innamal mu'minun, ada pentaukidan. Ada penekanan di awal ayat itu mengatakan sesungguhnya orang beriman. Jadi kalau pengen tahu orang beriman ya sesungguhnya gitulah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Karena dia punya hati yang isinya full dengan Allah. Dia orang yang bermuhasabah diri, sehingga acap kali dia menghitung nikmat yang Allah perintahkan dihitung, wa bi ni'mati rabbika fahaddis, maka hitungannya itu akan berakhir kepada kata Allah, wa mahyaya wa mamati lillah. Pada akhirnya hidupku ini, matiku ini lillah, hanya untuk Allah. Ada takdir yang dia nggak bisa komplain, tapi dia yakin pasti datang. Rezeki, maut, jodoh. Tarokate memang nih orang kagak tahu di mana pintu rezeki, tapi rezeki bakal tahu di mana lawang pintu kita. Tarokate memang orang nggak tahu dari pojokan mana malaikat maut masuk untuk jemput nyawa dia. Dia nggak tahu. Cuma malaikat maut tahu di mana ente berada. Makanya diperintahkan aksiru dzikra hadimil ladzah. Udah pokoknya perbanyak aja mengingat zat yang menyetop kenikmatan. Nggak usah cari-cari pintu di mana dia bakal masuk, nggak usah. Jodoh juga sama. Nggak usah kebingungan sampai menghalalkan yang diharamkan. Habis kalau nggak begini nggak bakal dapat, kalau nggak begitu juga nggak bakal bisa. Taruh kita nggak tahu siapa pendamping hidup kita nanti dan siapa yang bakal kita dampingi. Tapi Allah tahu siapa jodoh yang bakal menjadi pendamping yang kita dampingi nanti. Betul? Nah, ini sudah hak Allah. Itu kalau disikapi dengan ilmu, kita akan berhusnuzon kepada Allah. Makanya penuh hatinya dengan Allah. Orang kalau hatinya sudah penuh dengan yang dicintai, maka ketika disebut nama Allah bergetar. Ada orang yang di hatinya ini penuhnya itu dengan keinginan punya mobil-mobil mewah, sehingga belum punya mobil udah hafal merek-merek mobil. Anak muda juga begitu, pengen punya motor. Ya mau moge, mau mocil, 4 tak, 2 tak matic, pokoknya motor aja. Belum punya, kaosnya udah merek-merek motor. Karena memang hatinya penuh dengan keinginan punya motor. Itu ada orang ngomongin motor, nengok langsung. Knalpot gedean dikit, brut gitu. Karena di hatinya itu ada getar terasa untuk sesuatu yang dia cinta. Orang gitu, kalau di hatinya lagi pengen nyari jodoh, enggak boleh ngeliat manisan dikit main melengos saja gitu. Enggak boleh ada orang lewat lawan jenis yang dia suka, mau laki mau perempuan. Oh, udah bergaya, udah kayak M Jago, kongkorongok paling depan udah. Ya, karena di hatinya sedang penuh pengen nyari pasangan, teman dalam hidup. Itu sudah sifat manusia. Makanya coba lihat ke hatimu deh. Di hatimu itu penuhnya dengan apa? Karena kalau hati orang beriman penuh dengan nama Allah, sehingga ada ayat yang mengatakan tadi, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya.
Jadi nggak semerta-merta ya. Karena antara kita ntar lagi azan zuhur nih, kita praktekin aja nanti. Muazin azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar gak hati kita tuh? Ya nggak usah ngomong, mau nggak bergetar ya ketahuan, nggak usah diem aja diem. Ini yang saya maksud, berarti memang kita belum melibatkan Allah nih dalam hati ini, sehingga fungsi hati kita ini cuma standar, pokoknya tergantung apa yang dilihat, tergantung apa yang didengar. Itulah warna hati pada hari ini. Maka yang akan dia ucapkan dan akan menggetarkan hatinya sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Orang beriman tidak. Betul, hati diwarnai dengan pandangan dan pendengaran. Cuma kan sudah sesuatu yang lama, bukan sesuatu yang baru. Maka bekas terasa sekali dia punya rutinitas kebaikan. Ketika Allah panggil dia, maka dia akan meninggalkan semuanya. Terasa sekali yang dicinta sedang memanggil yang dicinta. Hayya 'alas shalah. Waduh, karena memang Allah bilang nyok kita sholat. Bukan cuma gerakan sholat yang dia ingat. Dalam sholat ada rukun dan syarat, di mana wudhu yang dia lakukan itu kan perontokan dosa. Tangan dicuci sampai lengan, itu rontok dosa yang selama ini selengan sampai ujung jari dia lakukan dosa. Ngucur di antara selah-selah jarinya itu. Dia basuh kepalanya bersama rontokan ujung rambut, cairan itu rontok pula dosanya. Kemudian dia perhatikan ada sab'ul masani. Ada ayat yang diulang-ulang yang dibilang Al-Fatihah. Isinya pujian, isinya sanjungan, isinya adalah pengakuan, dan di dalamnya ada permintaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kata hayya 'alas shalah itu membuat dirinya nyaman, karena sebentar lagi Tuhan yang menciptakan dia ini mau manggil dia. Maka dia jadikan sholat sebagai tamasya hatinya. Dia jadikan sholat sebagai rasa syukur dia kepada Allah. Karena di luar sholat dia merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Al-Fatihah dibaca muqaddimah bismillah yang dia kedepankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat sudah membuat dia bisa menangis. Segala puji milik Allah, Rabb yang menciptakan alam. Saya cuma bagian dari alam. Ar-Rahmanir Rahim. Rahmanmu dikedepankan untuk menggapai rohimmu ya Allah. Karena enggak semua orang bisa menggapai rahmannya Allah kecuali ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Ar-Rahman itu bukan cuma mengaku hamba Allah, berjalan di muka bumi tanpa kesombongan. Makin banyak nikmat yang dia dapat, makin takut dia bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan makin sombong. Orang makin kaya tuh bukan makin senang. Kalau orang dulu makin bingung minta jawab apa ke Tuhan. Karena kalau urusan harta kan dari mana kau dapatkan, kemana kau alokasikan, banyak urusannya. Kalau di luar harta kan gampang sekali pertanyaannya. Ilmu yang kau dapatkan, apa yang kau lakukan, kan begitu bahasanya. Kalau harta tidak, banyak ini urusannya. Itu tangis air matanya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Amr bin Al-As, Urwah bin Zubair, dan lain-lain sebagainya. Orang-orang soleh yang dititipkan harta sama Allah. Karena dia sadar sekali apa yang dia miliki ini sifatnya titipan. Dan ketika dititipin, karena Allah tahu dia mampu menjalankan titipan Allah. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ini lelaki ini menikah, berilmu tentang cara menikah dan tahu kenapa dia menikah. Karena istita'ah, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad. Yang sudah mampu menikah, menikah. Dia menikah karena kemampuan. Ketika dia sudah menikah, kan Allah janji, wa ankil ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara
yughnihimullahu min fadli, kan begitu bahasanya. Nikahi orang yang udah layak dinikahin di antara kalian, atau budak-budak yang memang layak nikahi. Kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Ingetin sama dia, orang nikah dalam kondisi fakir, kalau nikahnya betul Allah yang bikin kaya. Jadi nggak usah takut ke depan nih, gimana kita makan apa nih. Selawang saya sendiri aja masih ngekos, makan masih susah. Mau nikah sama anak orang, mau dikasih makan apa? Tanya dulu orang mana yang lo lamar. Orang Bambu Apus makan nasi, kan gitu. Nggak boleh dipusingin. Dan terus saya belinya pakai apa? Ya pakai duit. Dari mana? Lu cari, nanya lagi. Ada usaha, nggak usah takut. Kadang rezeki orang melalui kita. Kadang berkahnya rezeki kita melalui orang lain. Cuma yang mesti diingat cuma titipan. Nahnu narzukukum wa iyahum. Supaya kamu sadar diri, kalaupun nanti kamu punya sesuatu dari dunia ini, ingat itu cuma titipan. Yang nitip itu punya peruntukan. Kau dititipkan untuk apa? Jangan suka munyain titipan. Makanya lelaki yang rezekinya gampang habis nikah nggak bakhil sama pasangan. Karena dia sadar diri dulu waktu belum nikah, apa nandang kemana aja miring kayak bangkok sisi kejarang, apa ganjil. Nandangnya miring aja dah. Itu istilah orang-orang sabung ayam kan begitu. Oh nih sisi ganjil nih, nendangnya miring nih. Lalu kayak ayam sisi ganjil, usaha apa aja gagal aja, kan suka begitu. Kalau orang Betawi suka begitu bahasanya. Tidak, di agama tidak seperti itu. Mau sisi ganjil, mau nggak punya sisi juga nggak ngaruh. Lawang rezeki Allah sudah atur. Kita nggak tahu di mana dapat rezeki, cuma rezeki tahu di mana rumah kita. Ada saat kita tahu, cuman bisa gak jadi orang yang layak dititipin? Karena kata ulama, kalau pengen punya anak yang kaya, bukan cuma di sekolahin tinggi suruh kerja. Ya, itu sih namanya usaha. Usaha sama ikhtiar dua hal yang berbeda nih. Kalau usaha ya orang kuliah, pengen jadi dokter, kuliah itu usaha. Fakultas kedokteran itu ikhtiar. Ya karena kuliah sifatnya umum, suruh sekolah. Tapi kalau yang namanya ikhtiar harus tahu. Ya, fakultasnya kedokteran, kemungkinan besar jadi dokter. Walaupun nanti pada akhirnya belum tentu juga, karena kan legalitasnya Tuhan. Manfaat dia jadi dokter buat apa? Rezeki sama. Kalau bicara gaji memang akad. Kamu bakal dapat gaji, akadnya sekian. Kalau rezeki ini nggak ada akad kita ke Allah. Makanya rumah tangga dibilangnya misakon golizo. Ikatan kita sama Allah bukan sama orang. Kalau orang bisa kita kibulin, kalau Allah kan Maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Berat urusan sama Allah. Allah tahu mata yang berkhianat, Allah tahu hati yang berbisik. Kalau orang kan nggak tahu. Kita modal pakai kacamata riben warna hitam juga ngelirik orang nggak lihat. Hati bergumam pun nggak ada yang dengar. Tapi kalau Allah Maha tahu, urusannya ke Allah. Makanya manistato'a minkumul ba'ah, yang sudah mampu dalam artian beribadah. Ini ibadah. Ya. Coba look into your heart. Coba lihat ke hati kamu, kata judulnya kan begitu. Hati kamu ini cenderung kemana? Karena Islam mengatakan bahwa hati ini ya beragam karakternya. Orang kalau tahu dia punya hati yang baik, maka kecenderungan berbuat baik itu nonjol. Karena di hatinya berisikan banyak kebaikan. Sampai kata Ibnu Rajab dalam bukunya Tazkiyatun Nufus, orang kalau mau bermuhasabah tentang kebaikan yang dia rutinkan, dia bisa membuat rumus hidup buat generasi berikutnya. Ya, karena harus dia ketahui bahwa orang itu kalau memang hatinya baik, karena memiliki kegiatan al-anafah. Al-anafah itu apa? Mencoba menjaga diri orang yang punya hati.
min ghairi kibriya. Kayak orang nuntut ilmu kan berusaha untuk menasihati dirinya tapi tanpa kesombongan. Artinya orang kalau sudah belajar ini mengepres diri supaya nggak sembarangan ngomong di hadapan orang, cuma bukan buat sombong. Resikonya ilmu yang nanti tercoreng kalau tingkah laku orang yang berilmu itu nggak betul. Ya, tataheli namanya, berusaha memanfaatkan ilmu yang sedang dia pelajari. Ini anak pakai baju putih abu-abu, pasti SMU dah. Kira-kira tugas putih abu-abu itu apa? Belajar, sopan sama guru, nurut sama orang tua. Tapi kalau sampai putih abu-abu, bawa parang sama rantai pada tawuran, yang cacat penuntut ilmu, betul? Otomatis. Lawang pelajar putih abu-abu yang dibawa parang bukan pulpen, udah salah posisi. Nah, al-anafah menghindari itu. Kalau Anda berilmu, Anda harus tahu bak padi yang makin berisi makin merunduk. Orang kalau berilmu itu tindakannya itu betul-betul berpikir tentang manfaat apa yang dia lakukan. Karena dia tahu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Dia pikirkan, saya sih bisa aja begitu. Cuma kan sekarang saya bukan saya yang dulu. Resikonya kalau saya masih begitu, orang akan pandang saya seperti apa nanti. Yang rusak ya istilah diri saya saat ini, misalkan sebagai penuntut ilmu gitu ya. Pak dokter itu menjadi wasilah kesehatan buat orang yang berobat. Cuma Pak dokternya sendiri pakai seragam dokter, ngerokok di pojokan rumah sakit sampai ngebul. Kata yang mau berobat, gue gimana mau sehat? Yang ngobatin aja kayak siluman asap, misalkan begitu ya. Adinya di pojokan gitu. Ya kan kita mesti perhatiin juga diri kita gitulah. Guru gitu ke murid, bukan jaim. Walaupun istilah orang sekarang jaim ya. Kalau dulu namanya al-anafah, kehati-hatian, mawas dirilah. Karena kita ini sadar nggak sadar membuat sebuah tontonan yang resikonya dituntun dan menuntun. Kita berhadapan dengan makhluk yang bernama manusia, orang yang lebih suka melihat ketimbang mendengar. Ya, hukum asal manusia itu senangan melihat ketimbang mendengar. Ya, walaupun nggak selamanya yang dilihat itu seperti yang dia sangka. Dia mesti ada penasaran buat ngedenger, kemudian jadi tahu gitu loh. Coba lihat di hatimu, kamu seperti apa gitu loh. Karena kalau orang yang berilmu, ya dia akan tahu bahwa ada keteguhan dalam melakukan sesuatu yang hak. Kok saya bosenan tadi ya kalau berbuat yang baik? Penyebabnya macam-macam. Mungkin gak merasa diuntungkan pada setiap kebaikan yang dilakukan, atau lelah mendapat cibiran. Saya bukan gak mau berbuat baik, Ustaz. Kalau di kampung saya kita berbuat baik tuh gak gampang, Ustaz. Ujung-ujungnya kita dicurigain, dianggap sok, dianggap begini begitu ya. Hari gini kan karena yang menguasai kehidupan ini kan orang-orang yang bermaksiat. Jadi mereka akan berusaha untuk mencegah kebaikan sampai ke masyarakat. Yang di lampau saya sempat sampaikan di bulan yang lalu, kita nih nyampein yang hak kepada masyarakat dengan harapan dapat jariah. Kebaikan orang yang mendengar tuh kebaikan kita yang nyampein kan gitu. Ya. Kita nyampein tentang haramnya riba misalkan. Seluruh masyarakat tahu riba itu haram. Cuma mau bilang apa? Masyarakat terlanjur tinggal di negeri yang semuanya pakai sistem riba konvensional. Maka kekhawatiran pengusaha-pengusaha yang menggunakan konvensional terhadap kita yang menyampaikan haramnya riba itu sangat dahsyat. Apapun akan mereka usahakan untuk memfitnah orang yang menyampaikan kebenaran.
Sehingga mulailah cibiran, ustadz-ustadz keras kalau bisa jangan diundang ke kantor kita, bisa bubar gitu. Karena dia tahu ini kalau masyarakat pinter tentang haramnya riba, gulung tikar semua. Udah nggak ada lagi kredit dealer motor mobil, udah nggak ada. Rumah juga berkembang, perumahan mungkin makin berkurang karena sistemnya sudah nggak bisa konvensional. Apalagi yang namanya pengobatan, mungkin sudah nggak ada lagi aturan-aturan tertentu yang sifatnya konvensional. Maka ada usaha orang-orang tertentu untuk memfitnah kebaikan yang disampaikan. Kita menjelaskan tentang haramnya prostitusi. Penjualan perempuan itu haram. Setelah mereka tahu tentang haramnya zina, haramnya prostitusi, menjual produk mengatasnamakan perempuan, lah sekarang kita tinggal di negeri yang semua produk iklannya perempuan. Kebayang, setelah tahu hukumnya haram, maka udah nggak lagi produk dengan gambar-gambar perempuan kan? Daya belinya berkurang kata orang sekarang. Wah ini nggak bisa nih, ini kalau kajian kayak gini mah bisa gulung tikar pabrik kita nih. Wahabi nih. Kan gitu yang terjadi ya, radikal nih, keras nih. Emang nggak ada yang lain diomongin Tat? Masalah beginian diomongin, masing-masing dapurnya Tat. Kita jelaskan tentang haramnya perjudian, tentang haramnya narkoba. Lawang semua mereka sudah kuat cakar di negeri kita. Ini kadang membuat lelah Ustaz. Lelah, capek Ustaz. Anda menyampaikan kebaikan kan nggak pengen feedback dalam bentuk materi, cuma pengen jariah. Yang ada anak diancam, keluarga dicibir, wow macam-macam. Dicari salahnya supaya hilang lagi kajian tersebut. Aduh, ini akhirnya membuat orang lelah. Nah harusnya sih enggak, karena kalau kita ngelihat bagaimana semangatnya para nabi dan rasul dengan cibiran yang mungkin kita nggak merasakan beratnya cibiran tersebut, mereka nggak ada ceritaan dan nabi pun resign menjadi nabi gitu, nggak ada. Atau para sahabat pun mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri menjadi sahabat Nabi, nggak ada. Karena orang-orang soleh tahu hidup ini memang mazru'ah, tempat bercocok tanam, mazru'atul akhirah. Yang namanya bercocok tanam ya pasti capek, ya macul, gali lubang, babat rumput, belum ketemu duri, kayu, batu, beling, belum lagi ngasih pupuk kandang, tahu kotoran kambing baunya kayak gimana, belum ini belum itu. Namanya bercocok tanam ya berat. Cuma kan kata ulama, wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Cuma orang-orang yang merasakan berat itu akan merasakan manisnya hidup nanti. Susah menjelaskannya. Walaupun tiap tahun kita merasakan seperti orang yang puasa. Lis-shaim farhatan yafrahuma farya idza aftara. Cuma yang puasa tahu ini. Nikmat orang yang berpuasa itu dua, salah satunya apa? Bahagia ketika berbuka. Yang nggak puasa mah nggak tahu ini. Kalau yang puasa, dia tahu. Jangankan makanan yang mahal, yang asik, yang wangi, yang enak di mulut, air putih lah tibang air bening. Tapi jadi pujian karena tahu dia butuh itu gitu lah. Maksudnya gitu. Dari pagi hingga sore dia tahan nggak makan nggak minum. Ya jangankan makan minum, ngayalin makan minum aja udah indah. Apalagi makan dan minumnya. Manusia seperti itu. Dia press dirinya untuk mengetahui itu. Masya Allah. Makanya sifat-sifat yang dibiasakan untuk seperti itu akan membentuk karakter yang pada akhirnya dalam hatinya penuh dengan kebaikan itu. Timbullah kebiasaan berbuat baik. Akhirnya di hatinya ini merasakan tamattu bihisalir rajulah, merasa nikmat
dengan hidup yang tegas di atas syariat. Hatinya nggak nerima kalau ada keburukan, karena dia nggak melakukan itu gitu loh. Ngelihat anak-anak yang kayak kemarin ada saya sholat Jumat di daerah Rawamangun sana. Iya, dekat terminal Rawamangun itu. Ada masjid Al-Ghuraba kalau nggak salah, itu masjid itu sebelah kanan tuh. Lagi motong jalan gang pengen ke itu masjid karena mau ke bengkel motor kemarin itu. Ini azan sudah berkumandang. Anak-anak SMU, saya nggak sebutlah sekolahnya, putih abu-abu dengan perempuan yang pakai kerudung, itu masih nongkrong sementara azan sudah berkumandang. Saya khawatir sekali ya, wallahu a'lam, semoga nggak seperti yang saya khawatirkan. Ini kalau ukuran di tempat makan di pinggir jalan di atas got yang diberikan tatakan kayu, mereka baru mesen pangsit, mesen ini mesen itu. Saya khawatir nih, kan kalau masjid yang mungkin sekali azan kan khotib langsung naik mimbar, betul? Ini gimana sih kondisi seperti ini di emperan masjid pun nggak tertarik masuk masjid gitu loh. Ini casingnya ini kan Islam. Labang memang kita tahu dari bednya juga sekolah mana. Tapi lihat, itu yang terjadi. Entah apa sebabnya. Dia nggak pernah merasakan nikmatnya untuk membiasakan berbuat baik. Kan hati kita kan ada apa ya? Ada kepekaan ngeliat kayak gitu. Ya walaupun kita nggak bisa ngomong karena kan ini Indonesia, dikit-dikit ham, betul? Apalagi karakter orang kita kan kalau diingetin di tempat kejadian timbulnya kan pasti keributan. Makanya tawaran itu kan kalau fisik bergerak nggak dipandang, lisan mengingatkan. Kalau lisan nggak didengar, doa jangan berhenti. Ya saat itu saya cuma bisa berdoa, ya Allah berikan hidayah deh. Semoga Allah kasih hidayah. Cuma hati tetap nggak nerima. Emang seberapa susahnya sih? Lawang ada orang tua pakai tongkat berusaha jalan ke masjid. Ini anak entar main futsal, entar main basket. Kalau ngomong masalah goes sepeda 10 km, 20 km, lah masjid cuma 200 meter, berat bener. Loh kok bisa ya ini pun bahasan kita yang lampau sebenarnya. Yang kalau kata Umar Ibn Khattab akan timbul keburukan buat orang yang mencontoh kebaikan dari orang yang tidak baik. Masih ingat ya bahasan kita yang lampau yang saya sempat sampaikan? Orang itu kalau mencontoh Zaiful Hadarah, peradaban yang dibuat palsu oleh orang-orang kafir, maka kita akan menjadi orang-orang yang yu'annisu toba, punya jiwa yang loyo. Orang kafir tahu kenapa orang Islam kuat, nggak pernah bisa dikalahkan. Dari zaman dulu kalau antum dengar sejarah, baca sejarah, nggak ada cerita orang kafir tuh menang sama orang Islam, nggak ada. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah biidznillah, betul. Allah sudah patenkan kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar izin Allah. Dari mulai perang-perang Nabi Muhammad, perangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai perangnya Muhammad Al-Fatih, perangnya Tariq bin Ziyad ketika menaklukkan Eropa dan lain sebagainya, selamanya lebih sedikit. Sampai perang di negeri kita, perang Padri, Tuanku Imam Bonjol, perangnya Pangeran Diponegoro, mana ada sejarah Belanda bisa ngalahin mereka. Kalaupun mereka kalah karena tipu daya, diajak untuk rapat, untuk berembuk, berdiskusi, dijebak, ditangkap. Begitu mereka. Nggak bisa man to man, nggak bisa. Sampai sekarang. Kenapa kok nggak bisa dikalahkan orang Islam? Karena mereka punya sejarah yang bagus. Ya'lu wa la yu'la. Kita ini bukan Zaiful Hadarah, bukan umat yang nggak punya masa lalu yang baik. Lawang kita punya Rasul, orang yang Allah muliakan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas,
Kita punya para sahabat yang kuat-kuat, yang anak sekarang jarang yang tahu sejarah para sahabat. Tentang kekuatan sahabat, baik fisik maupun batin. Sabarnya Abu Bakar, keberanian Umar, murahnya tangan Utsman bin Affan, cerdasnya Ali bin Abi Thalib, jarang dibahas sekarang. Buat kita itu sejarah yang membuat kita menjadi kuat. Kenapa? Kita menyerupai mereka. Enggak menjadi orang yang yu'annisut toba, lemah diri. Nah, orang-orang kafir itu tahu nih gimana caranya nih supaya orang Islam lupa itu. Mulailah dia membuat peradaban palsu. Peradaban palsu itu dibikinlah pahlawan-pahlawan ilusi, supaya orang nggak usah lagi nyontoh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau ngomong masalah mana, lu bikin aja Robin Hood. Orang nggak usah kenal yang namanya Khalid bin Walid jago pedang, lu bikin Joro gitu. Jadi anak sekarang kan tahuan Joro sama Robin Hood, betul? Ketimbang sama sahabat. Itu namanya Zaiful Hadar, akhi. Peradaban palsu. Nah, kata Umar Ibn Al-Khattab, peradaban palsu itu jauhkan. Iyakum wa tana'um wa ziyal ajam. Ini perkataan Umar Ibn Al-Khattab. Iyakum wa tana'um. Orang Islam di zaman beliau, 3/4 dunia di tangan Umar. Umar bilang, wahai sahabat-sahabatku, Parsi sudah takluk, Nabawi tertutup tumpukan emas dan harta rampasan. Iyakum wa tana'um. Jauhkan oleh kalian hidup mewah. Waziyal ajam. Dan hati-hati, kemewahan itu bisa menggiring kalian senang mirip orang kafir. Sampai sekarang kalau kita boleh jujur, kita punya teman ikhwan kibar. Udah ngaji kan ikhwan kibar, ada Ustadz kibar, ada ikhwan kibar nih ya. Senior hijrah lah. Dulu waktu hijrah, resign dari perusahaan dari nol lagi. Udah penampilannya sama Ustadz kadang-kadang miripan dia. Dari mulai gamis, jenggot, kupluk, udah topan dia dah. Kadang-kadang orang kalau nggak kenal Ustadz yang ditanya dia, tatat, dia bingung diri gitu loh ya. Kalau uji dengan dunia, kembali ekonominya stabil. Akhirnya kemiripan dia sama orang-orang soleh mulai pudar. Karena yang dia tahu ekonomi sudah stabil, mulai branded lagi, betul. Head on. Yang dihayalkan pakai Lamborghini, pakai Ferrari, atau mobil-mobil adventure biar kayak bintang film Hollywood. Baju mulai agak kurang bahan. Sepatu kalau nggak merek nama yang punya gitu ya, nggak bakal dipakai dah. Kalau dulu mah yang penting masuk ke kaki juga pakai aja. Sampai kesian kita ngeliat, lu nggak ada sendal lain gitu lah. Oh kalau sekarang nggak, tuh Umar tahu gitu. Waziyal aja, hati-hati. Kalau ente kurang merhatiin diri, harta itu jadi fitnah. Karena orang Islam yang kaya banyak, tapi nggak kayak ente gitu. Orang-orang Islam zaman dulu tahu puncaknya agama itu jihad, dan jihad yang paling utama ya dengan harta. Maka kalau dia jadi orang kaya, dia jadikan harta itu sebagai alat bantu untuk berjihad, bukan ngoleksi benda. Apalagi jadi kolektor mobil motor, mengeluh tentang rumah yang kecil, akhirnya Allah izinkan punya rumah yang lebar, malah penuh barang, malah miring masuk garasi. Waziyal ajam, hati-hati kata Umar, hati-hati. Kalian ini umat yang nggak usah bangga dengan harta, karena di akhirat lebih dari apa yang kau miliki di dunia. Kalau bahasa agama begitu. Khawatir. Cuma ya berhasilnya musuh-musuh Islam ini menggiring orang Islam ini untuk tidak punya contoh. Wajarlah kalau di Quran dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ini bicara ibadah nih. Ibadah tuh macam-macam ya. Dari syahadat, sholat, zakat, puasa, jihad, itu ibadah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan kalau mereka mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, ikuti kamu.
ibadah ikuti kamu. Yuhibbukumullah, Allah bakal cinta sama kamu, bilang begitu. Cuma karena yang dicontoh bukan Rasul, Allah nggak cinta, hedon. Itu yang terjadi. Akhirnya makin tajir, makin nggak mirip orang soleh. Yang tadinya sudah nggak isbal jadi isbal, cuma masih dilipat. Itu pun tergantung ustadz lewat, ada ustadz naik gitu lah. Ustadz pulang balik lagi gitu ya. Terjadi. Yang tadinya tawadu, ya pakai baju pun nggak perlu orang tahu baju buat apa, sehingga dia nggak nuntut gonta-ganti bahan, karena selama dulu dia hijrah, dia pakai baju buat Allah. Ya kalau orang pakai baju buat Allah aman, satu warna pun cukup. Kayak antum duduk di majelis ulama di Mekah Madinah, bajunya nggak bikin bosen, padahal itu aja, betul. Kita duduk di majelis Syekh Abdul Razak sejak 15 tahun yang lalu, sampai sekarang bajunya nggak berubah. Kenapa? Karena dia pakai baju buat Allah. Imam juga sama. Tapi kalau kita pakai baju buat orang, antum pakai sekali, besok pakai lagi malu. Apa kata orang, entah nggak dicuci lagi. Karena biasa make pengen dilihat orang, berat hidup. Berat. Ini yang terjadi sekarang. Banyak orang pengen dilihat orang, akhirnya berat dalam hidupnya. Digiring sama orang kafir supaya kita nggak punya rujukan. Makanya kebaikan yang kita lakukan nggak punya bekas, bukan buat Allah, buat orang, itu masalah. Andai Anda pengen keker, pengen kuat, sekuat Umar Ibn Khattab, antum baca, buka Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi bukunya, tentang sahabat Umar, tentang sahabat Khalid, tentang sahabat Hamzah. Antum punya fisik yang bakal kuat seperti mereka dan mempertontonkan makna kuat di jalan Allah, sehingga jadi lelaki kita betul-betul kuat, kita buat Allah. Tapi kalau yang kita contoh superhero yang dibuat oleh orang-orang kafir, yuqayyidu bi khaitil auham. Kalau bahasa ulama ini, Anda akan terjebak dalam benang ilusi. Akhirnya kuat Anda ini cuma pengen dibilang kuat, yang dikit-dikit foto tuh. Ini yang terjadi. Badan keker, ngaca mulu kayak perawan. Betul. Kalau dulu orang kuat itu nggak pernah ngaca, karena kuat untuk sebuah peruntukan. Itu yang terjadi sekarang. Akhirnya kalau orang keker di zaman Nabi, di zaman sahabat, lelaki yang memimpin keluarganya, menggandeng pasangan lebih dari satu, biasa zaman Nabi. Orang poligami nggak ada yang masalah, lawang perempuan nggak ada yang komplain. Kalau sekarang kan loyo dikomplain, lawang yang ada ya disia-siain pakai ngayal yang lain. Makanya ketika keker kita yang kita contoh bukan sahabat, yang kita contoh pemenang lomba bodybuilding, keker kita mirip sama dia, yang kita gandeng yang keker juga LGBT, betul. Itu kalau bahasa ulama itu apa? Yurkhil a'sab. Kekernya urat saraf tapi loyo. Badan keker kalau ngomong nih 50 kilo tat yang kanan, yang kiri 45 tat. Takbir kagak bisa pagi. Subuh bareng duha. Olahraga goes sepeda 40 kilo, 50 kilo kuat. Lah masjid depan komplek sampai lupa kiblat yang ngadep mana. Ini orang nggak kuat, ini orang yurhil aqsa, lemah uratnya. Tuh. Ya. Jadi kalau antum keker nyontohnya Rembo, superhero palsu, ya udah antum cuma ngayal. Akhirnya tinggal foto di bingkai pajang di rumah, nggak ada bukti, cuma foto doang biar dibilang superhero. Itu lemahnya tuh begitu gitu loh. Ini kekhawatiran ulama nih. Ya kita boleh pegang nih karena cakep nih bahasa ulama. Karena kalau dulu itu orang kafir geleng pala, ngelihat Umar yang dibilang giant, ternyata pas datang ketemu sama jenderal Romawi pada melongo. Kirain si koker gede, lelaki tinggi berkulit putih pucat bermata sayu, badan kurus, Umar. Tapi kalau Umar sudah melangkah, auranya dahsyat, iblis pun kabur. Karena batinnya yang kuat.
batinnya yang kuat. Ya kayak kita ngelihat kakek kita, bapak kita dah udah gerayak geruyuk, badan kurus, tertutup oleh baju koko yang menutup tajamnya tulang di pundak dia itu, tapi punya power loh. Kadang-kadang kita masih minta tolong, Pak, modal Pak, begitu kan? Nggak tahu diri anak sekarang. Kelihatannya lemah loh, tapi kita dekat orang tua kita kayak ada aura yang gimana gitu, karena batinnya yang hebat, batinnya yang masya Allah. Menghadapi masalah, kita baru ngadepin masalah satu aja pusingnya 7 keliling. Orang tua kita ngadepin masalah dari tahun-tahun biasa aja, karena batinnya yang kuat. Nah, Islam ini pengen kita tuh kuatnya di hati. Maka ketika Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah lihat pada hati dan perbuatan kalian. Sebelum Allah lihat itu, kamu lihat hati kamu dulu. Apa sih yang bikin kamu ini kok berat banget sih, ngomongin sholat johor aja berat amat. Kita kan timbang sholat, iya Tat, cuma 4, emang 4 dari dulu. Lu mau berapa emang? Ya setelah anak tahu Tat, kau beliannya 4 juga Tat, gitu loh. Badiahnya 2, 10 Tat, gitu loh. Terus masalahnya di mana? Ya Allah, berat sekali. Tuhan yang ngajak dialog dalam sholat nggak betah lama-lama. Berat sekali. Melangkahkan kaki ke tempat dia memuji Tuhan tuh berat sekali. Menyalurkan rezeki yang Allah titipkan tuh berat sekali. Padahal Allahnya nggak hitung-hitungan sama dia, yang punya saja nggak hitung-hitungan. Ente yang ketitipan apa segitu munyainnya. Masya Allah, nggak bisa, ya nggak harus seperti itu. Hati-hati, kalau kita salah mencontoh, nggak memperhatikan kita, yuqayyidu bi khaitil auham. Akhirnya kalau terlanjur seperti ini, kita nggak kontrol hati kita. Sementara semangat kita untuk sukses kuat, cuma nggak ngerti cara. Ulama bilang, kata ulama, wa yasilul mujidduna li ghayatihim wa anta lam tabrah makanak. Akhirnya ente kebanyakan ngaca, ngeliatin bentuk tubuh, pengen kuat, pengen sehat, cuma hilang manfaat. Orang udah nyampe ke tujuan, ente masih ngaca terus, nggak jalan-jalan. Ya, sementara orang udah beres, kita baru mau mulai. Kenapa? Karena dalam lingkupan ikatan ilusi tadi, terlalu banyak keinginan, nggak punya kekuatan. Kalau orang Sunda bilang hayang-hayang tapi leles gitu loh, mau tapi lemes gitu loh. Ya pengen ini, pengen itu, cuma nggak punya kekuatan. Yasil mujiddu li ghayatihim wa anta lam tabrah makanak. Orang sudah sampai kepada tujuan, ente belum pernah mulai. Kemudian saya mengatakan, masih nggak tobat juga, nggak look into your heart. Masgulun bita'annuki fi malbasik. Lama kelamaan pencitraan. Anda pengen dibilang kuat, modal baju motif Spiderman, biar dibilang superhero. Akhirnya Anda cuma modal penampilan kayak ulama, pengen dibilang alim. Hati-hati nih, akhirnya nanti ulama yang kena fitnah. Ada orang awam bilang, ditanya lo nggak sholat di sana bro? Bukan nggak sholat Tat, tadi saya ketemu ulama galak banget. Ulama galak, pakai gamis sama kupluk sama sorban. Waduh, galak. Kan orang kan kadang-kadang mandang casing. Kenapa? Karena ada orang yang disibukin dengan penampilan supaya dibilang orang baik. Oh bahaya ini, bahaya ini. Ya hati-hati. Begitu pula physically, karena kita memang nggak tahu bagaimana cara mendidik. Akhirnya kita punya jadi orang tua nggak layak dipanggil orang tua. Akhirnya orang melihat kita ini kayak orang tua tanpa makna. Banyak anak-anak sekarang bilang,
wah orang tua tapi kayak anak kecil lagunya. Akhirnya hilanglah kehormatan orang tua karena nggak berasa Anda ini mempertontonkan penampilan, pengen dibilang tua. Padahal dengan waktu orang akan tahu tua yang sebenarnya seperti apa. Ya memang tua, iya kalau secara fisik memang tua, mawas diri kita. Saya bilang kemarin sama teman-teman Land Rover di mana di Blok M itu, kalau kita boleh jujur ngaca kita ini, kita udah bukan kita yang 20 tahun yang lalu. Coba lihat kepala kita tuh, uban sudah mulai bertabur, mata kita sudah mulai kabur, jujur kulit kita sudah mulai kendur. Yang kita hayalin tiap pagi makan bubur, bentar lagi masuk kubur kita. Kan kalau jujur gitu ya, iya, mbok yao. Kalau udah tahu kayak begini, yang kita mesti cari siapa? Teman yang memberikan syafaat. Bukan petang-tang nyari musuh. Sekarang yang kita butuh ini cari teman, bukan cari musuh. Orang kalau udah kepala 5 ke sana, udah zamannya ngayal dunia udah. Bukan berarti nggak boleh menaklukkan dunia, bukannya. Cuma tolong akhirat dikencengin dikit nih. Mulailah kita berpikir, kalaupun kita berbuat sesuatu, bisa gak membuat sesuatu yang lebih panjang ketimbang umur kita. Karena kalau hitung-hitungan umur, kita ini nggak lama lagi. Ya walaupun kematian Allah yang Maha tahu. Cuma hitung-hitungan kebiasaan umur, yang nggak lama lagi. Dengan usia yang singkat ini kita bisa berbuat apa? Harusnya seperti itu. Jangan masgulun bita'annuki fi malbasika. Jangan sibuk dengan penampilan, pengen dibilang tua, pengen dibilang punya pengalaman, tapi nggak ada bukti. Jangan. Jadi orang yang mesti paham. Wa in kana min hasyiyatun laysat muharramah wala makruha. Padahal orang tua pakai baju orang tua ya boleh. Nggak apa-apa, kita udah tua, kesannya pakai koko, pakai sarung, ya pantes. Daripada pakai cutbray, pakai celana ketat, pada orang kayak nggak cocok, kita udah tua. Ya, yang pantes ya pakai pakaian orang tua, itu yang wajar, boleh, nggak apa-apa. Asal memang sesuai dengan yang kita pakai. Cuma ya harus tahu. Lakin laysat samtan solihan. Ya, tetapi nggak harus begitu kata ulama. Wal hilyatu fi zahir kalibasu unwanun ala intima'i syakhsi. Yang penting sadar diri. Kembali ke hati kamu. Apa yang kamu pakai itu unwanun ala intima'i syakhsi. Mau nggak mau akan menginformasikan tentang jiwa Anda pada hari ini. Tetap orang akan ngelihat orang itu dari penampilan. Saya aja pakai batik begini, pagi tadi ke Al-Azhar ketemu orang, terus kondangan tat. Ya kan orang di kita kan kalau pagi-pagi hari libur pakai batik. Romana kan 2, kalau nggak ngajar kondangan, betul? Karena kan nggak mungkin juga kan kantor tutup pakai batik, nggak mungkin kan? Ya itu kebiasaan, wajar orang bilang gitu, wajar sekali. Kenapa? Karena menginformasikan penampilan. Karena yang terbiasa seperti itu. Bapak Sabtu Ahad tumben-tumbenan pakai kaos, pakai training, berkeringat. Pasti orang nanya, habis olahraga ya Pak? Betul gak? Iya dong. Nggak mungkin pulang kantor Pak. Nggak mungkin, yang nanya pasti nih. Libur training keringetan apa kalau bukan olahraga? Itu namanya unwanun syakhsiyah. Alamat diri. Tahu dirilah. Ya kitanya yang menyesuaikan. Nah kalau orang melihat hati itu akan seperti itu gitu loh. Namanya tahu diri. Karena kalau nggak tahu diri ya lupa diri kita. Wah ini orang mah nggak takut sama mati kali ya. Udah jelas umur nggak muda lagi, tingkah laku kayak anak SMU. Bukan nggak boleh, boleh. Cuma buat apa gitu loh. Jangan-jangan kurang ngopi nih. Maka saya bilang dari kemarin, boleh nih sekali-kali kita bikin kafe ngadepi UGD gitu loh.
Sambil ngopi kita ngeliat ada orang yang putus kakinya, ada yang berdarah-darah, supaya tenang. Iya, baru tadi pagi tuh orang ceria, seger, sekarang jadi bangkai yang didorong tuh. Oh gini, supaya tahu diri, karena nggak ada yang nggak mungkin, semuanya mungkin. Masih juga nggak berubah, bikin kafe ngadep kuburan. Di Kuningan ada tuh, saya lagi touring sama teman-teman MBI, ada kafe ngadep kuburan. Di lantai 2-nya itu, saya bilang sama yang punya kafe, lu maksudnya apa sih begini? Ini nggak berasa kopi ini. Jago kafe ngadep kuburan coba. Subhanallah ya. Cuma ya buat kita sih sebenarnya nggak ada masalah. Selama memang bukan kuburan, cuma pemandangan. Tapi ya mudah-mudahan jadi sebuah peringatan buat kita gitu loh. Karena kalau kita ngelihat kuburan cuma selayang pandang, nggak ada bekas. Kali kalau kita duduk ngopi sambil ngeliatin kuburan, nih yang di dalam kubur juga pernah ngopi kayak kita nih kan itu. Dan kita bakal masuk, hari ini kita ngedoain, besok kita didoain. Kan hidup cuma begitu kan? Iya. Ayo mawas diri. Hati-hati jangan lewat waktu begitu saja. Makanya itu mengalamatkan intima'us syakhsi. Wa hal libasu illa wasilatan min wasailit ta'bir anizat. Ingat ya, penampilan itu ya cuma sekedar penampilan, tapi kalau disikapi dengan ilmu menginformasikan orang yang berpenampilan. Masya Allah. Hati yang sehat, hati yang responsif. Hati yang sehat itu hati yang rindu kepada khidmah, untuk selalu berbuat baik. Harusnya itu. Di hari tua yang badan sudah nggak mampu bergerak sempurna, semangat buat berbuat baik semakin tinggi. Cuma dia kondisikan dengan kemampuan. Itu hati yang sehat. Si pemilik hati yang sehat itu memiliki satu keinginan, cuma taat kepada Allah. Makanya nggak ada yang dia khawatirkan. Lawang dia berbuat hanya untuk Allah, makin paham. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Enggak untuk yang lain. Terserah orang mau bilang apa, yang penting ukurannya Allah. Pantas buat Allah, pantas buat makhluk. Tapi yang pantas buat makhluk belum tentu pantas buat Allah. Khidmah dengan ketaatan tinggi sekali. Dia akan makin bakhil dengan masa waktu yang dia miliki. Orang yang hatinya sehat, ya Allah, jangan kata uang yang dia keluarkan, waktunya aja diperhitungin. Buat yang tidak-tidak dia tinggalkan. Orang minta sumbangan, dia sumbang, cuma dia tanya bawel. Buat apa? Terus peruntukannya, targetnya apa? Ini bawel. Mau ngasih nggak apa yang minta, begitu kesel. Bukan, ini duit Tuhan. Kalau masalah ngasih mana mau ngasih, cuma bakal panjang nanti Allah tanya, dari mana kemana kau alokasikan. Karena kalau salah nanti kan ta'awun alal ismi, aneh nolong dalam keburukan, aneh nggak mau. Asal betul yang ente omongin, aneh pasti bantu. Aneh senang untuk berta'awun alal birri, tolong aneh senang. Dia akan bakhil. Waktu juga sama. Temen ngajak nongkrong, bawel. Bro, nongkrong bro, udah lama nih kita ngobrol-ngobrol. Apa yang mau diomongin? Kayak dulu lagi, buang-buang waktu. Enggak, ini penting nih kita ngomong gini. Apa perlu nongkrong? Ya perlu karena gini. Mungkin dia oke nongkrong lah gitu jelas. Tapi tadi dulu, dekat masjid gak? Kenapa emang? Lu inget kan dulu kita nongkrong? Sampai gara-gara nongkrong Johor sama Asar berteman. Gue gak mau kayak gitu. Gue gak mau, mendingan kita ngobrol-ngobrol. Tapi kalau azan berkumandang kita break dulu bro. Breaknya sholat. Segitunya tuh orang kalau hatinya sehat. Karena waktu ini bakal ditanya. Lawang Allah bersumpah demi waktu, ente menyia-nyiakan waktu. Begitu bahasa agama. Karena banyak orang yang sudah gak punya waktu, padahal dia baik, potensi. Ada punya teman begini saat, multi talent, apa yang dia gak bisa tat? Baiknya orang, responsif sama kebaikan. Masya Allah, cepat kalau ngebantu, mana udah mati. Udah gak punya waktu kita kongko sama dia. Tapi kalau orang yang punya waktu, dia maksimalkan itu.
Kalau sudah masuk waktu sholat, dia tahu ini beda dia dengan orang kafir. Sholat lebih utama. Sesibuk apapun dunia mengikat dia, yang ngasih rezeki manggil dia tinggalin semua. Nggak ada kerugian lah kalau bos yang manggil lah. Kita lagi kerja nanggung, bos manggil kita tinggalin. Ini di atas bos yang maha bos, Allah Jalla wa'ala. Maka dia nggak peduli, walaupun banyak yang ngantri beli, enggak, nanti ente roh. Diharapkan gitu. Ente nawar barangan ajan diusir ente. Bukan lagi ukhruj, bukan lagi idhab. Ukhruj keluar, idhab pergi. Ruh keluar sama roh lo kalian. Ruh ente. Kasar tuh ruh, kasar. Ruh keluar sama rohnya sekalian. Antara tasmas nida'al muadzin, ente nggak dengar tuh azan. Hayyalah sholat, malah nanya Ibrah. Nggak bisa, tinggalin sudah. Tuh kalau hatinya sehat, coba look into your heart. Kamu gimana kira-kira? Baru dikasih titipan rezeki dikit sampai lupa majelis taklim. Baru dititipin maju dikit usaha sampai lupa baca Quran. Baru dititipin dunia sedikit karena ridhonya orang tua yang pernah dia bantu. Lupa nengokin orang tua. Ini yang begini nih yang bahaya nih. Makanya ya nggak bisa kita jadi hakim buat agama orang lain. Ya, kita mesti memberikan nasihat agar dia bawas diri. Coba yuk introspeksi dirilah. Karena kita ini makhluk yang bernama manusia, yang baiknya itu butuh kebiasaan. Baiknya butuh kebiasaan. Orang kalau dibiasain ngaji begini, libur lama kayak ada yang hilang, karena udah kebiasa. Orang kalau udah dibiasain sholat berjamaah sendiri kayak ngempos, kayak ada yang kurang. Orang kalau udah biasa bersedekah, terus lagi bokeh ngeliat orang minta tolong kayak ngereget gitu. Karena kita makhluk yang tergantung kebiasaan. Yuk biasain yang baik-baik dengan melihat hati kita, supaya terbiasa jadi baik nanti kita insya Allah. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dengan dialog tanya jawab supaya panjang bahasannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Fadhalu. Naam. Ya, dikumpulkan dulu. Bismillah. Ustaz, saya meninggalkan ibu yang sedang sakit. Tapi alhamdulillah saya sudah penuhi semua kebutuhannya, terus baru saya hadiri kajian ini. Apakah saya berdosa karena sudah meninggalkannya? Wallahu a'lam. Ya, saya berhusnuzon, mudah-mudahan enggak lah. Cuma ada basa-basi sama orang tua, ya. Karena nuntut ilmu ini kan jihad, ya. Dan dulu ada orang yang berjihad, izin sama Nabi buat jihad bareng Nabi. Kata Nabi, ahayyun walidak, punya orang tua gak? Punya. Fafihima fajahid. Dalam keduanya itu ada jihad, lakukan jihad, itulah. Tinggal urgensinya. Bilang sama ibu yang sedang sakit, Bu, saya udah cukupin semuanya, Bu. Boleh gak saya nuntut ilmu sebentar aja ke Al-Falah? Kalau ibunya bilang berangkat nak, berangkat. Kalau ibunya bilang emang gak bisa online dulu, ibu cuma khawatir nih lagi kurang enak, jangan ngelangkah sedikit pun. Ya. Itu nanti kita gak dapat ridhonya Allah. Ya, betul Anda nuntut ilmu, tapi ada orang yang tersakiti di rumah itu. Ya. Jangan dipersulit, tanya aja. Karena mana kita tahu, karena tipis sekali masa, kita nggak ngerti umur loh. Ya belum lama kemarin saya punya paman begitu, cuma beda 15 menit habis saya bercanda tawa karena harus ada kegiatan dulu. Yang sehat ya coy. Kemudian diinformasikan meninggal, kita nggak tahu. Nanti akan menyesal kita. Ada basa-basi lah, ya. Makanya kalau orang laki ya, tolong deh sampai kapanpun jangan pernah menomorduakan orang tua.
Kita ini makhluk yang siap menghadapi masalah. Dan masalah itu butuh solusi, butuh ridhonya Allah. Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Orang laki yang dekat sama orang tuanya, sebesar apapun masalah hidupnya akan selesai. Tapi kalau masalah dia itu nggak selesai-selesai, tanya hubungan dia sama orang tua. Biasanya buruk, ya. Makanya nggak salah lah. Ini zaman serba mudah. Kita video call sama teman entar, masa sama orang tua susah bener. Tibang beliin handphone yang agak bagusan dikit layarnya, hubungin orang tua setiap pagi, nggak salah. Jangan suka kesel kalau ada panggilan Abi, Umi manggil, jangan kesel. Satu waktu Anda akan kangen, itu nggak lagi memanggil Anda. Udah gak ada, baru nyesel nanti gitu. Orang tua itu segalanya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong, boleh gak berdagang di tempat konser musik? Kita memanfaatkan keramaian. Hukum asalnya boleh-boleh aja. Tapi kalau yang antum jual mendukung kegiatan tersebut haram. Ana dagang di konser musik, dagang baju. Boleh gak Tat? Yang jelas dulu baju apa? Gambar penyanyinya, gak boleh. Berarti mendukung gitu. Ya. Tapi kalau Anda dagang silahkan. Aneh dagang tapi kagak laku di tempat konser. Dagang apa? Zikir pagi petang. Lu mau gara-gara juga sih. Cari penyakit kadang-kadang. Orang suruh wirid tapi nonton konser. Ya antum dagang minuman apa yang memang nggak ada konser pun dibutuhkan orang kan. Lawang pedagang tempat rame nyarinya kan. Pasar juga lebih dari konser. Isinya setan laki setan perempuan. Antum boleh berdagang asal nggak mensupport event tersebut. Maaf ya. Barakallahu fikum. Nah. Ini yang nanya konser musik bagus nih, kita kasih hadiah nih. Judulnya buku bertaubat, bagus nih. Sehingga dia mikir-mikir dah besok kalau mau dagang-dagang gitu dah. Kalau saya meninggalkan ibu orang tua ya, ini bagus nih bentar ya. Nah ini bagus nih. Ini kitab Sungguh Merugi nih, saya ada kajian khususnya nih mengenai orang tua. Fadhol nanti antum baca, semoga lebih berkesan nanti insyaallah ya. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya pekerjaan merias pakaian? Ini merias pakaian doang tuh, nggak ada pengantinnya. Dan wajah pengantin akhwat, merias pakaian dan wajah pengantin akhwat. Ustadz, kalau ada seseorang berselisih paham dengan kita, bisakah dia hasad dan melempar air ke apa nih? Maksudnya apa nih? Intinya gini, boleh gak menjadi perias pengantin gitulah ya kali ya? Ya boleh-boleh aja sambil mendakwahkan pengantinnya. Kan pengantin minta dikerik alisnya misalkan, ya kan perempuan begitu. Gimana menurut sama laki sama Tuhan aja nggak nurut, alis dirubah-rubah kan gitu ya. Ya kita ngomongin, saya sih bisa, cuman saya takut karena dalam Islam ini dilaknat orang yang mencabut dan minta dicabut alis. Itu nggak boleh. Ini yang saya nggak bisa. Kalau dandan biar cantik, suami habis ijab kabul ngelihat senang, saya mau. Senangnya suami itu pahala, saya kebagian pahala, boleh. Atau membisikkan kepada dia, mau dipajangnya jam berapa? Habis johor sih kayaknya. Semua diriasi dari sebelum zuhur gitu ya. Nanti selesainya kapan? Bisa jam 5, lu nggak sholat johor berarti. Saya kasih saran, mau gak? Mau. Sholat aja dulu zuhur ya, di jamak takdim sama asar, baru kita dandan. Jangan sampai kamu didandanin, dipajang nggak sholat johor, nggak sholat asar. Dan itu sering terjadi kayak begitu kan? Itu nggak sholat tuh pengantin tat. Oh pengantin nggak apa-apa ya. Banyak gak? Banyak. Anda jadi perias pengantin juga dakwah. Ya dakwah itu bagus banget loh. Boleh. Intinya sih nggak ta'awun alal ismi lah, nggak tolong menolong lah. Ya. Nah,
Karena ada beberapa riasan pengantin ini yang bisa menimbulkan keharaman. Ya udah saatnya ada wedding syar'i kok sekarang. Nggak perlu melegalkan yang Allah haramkan kan? Ayo terapkan kayak begitu ya. Jadi kita betul-betul tahu lah supaya ngerti ke depannya ini harus bagaimana gitu loh. Nih ada buku bagus nih. Ini karena masalah rumah tangga, 40 nasihat memperbaiki rumah tangga. Sebab-sebab rumah tangga jadi baik tuh. Assalamualaikum, saya mau tanya Ustadz, bagaimana sikap istri menyikapi suami yang bermain judi online? Yang ngomel, nanya ngomel. Suami berjudi pakai nanya dulu, keburu bures betul. Ingetin, dan jika sudah lebih dari satu kali, apakah harus tetap sabar dalam mengingatkan dan memberitahu untuk bertaubat? Ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Semaksimal aja dulu, sehingga pada akhirnya nanti istri boleh khulu. Kalau suaminya tukang judi, tukang maksiat, ya dia bisa nuntut cerai. Karena kesian, mana mungkin lah dia masuk surga bareng suami yang seperti ini. Mudah-mudahan dengan usaha dia menuntut khulu itu suaminya berubah, gitu ya. Syukur-syukur kalau berubah, karena nggak sedikit suami dapat hidayah melalui pasangannya. Ya, Allah muliakan insya Allah mudah-mudahan ya. Makanya kamunya jangan lelah untuk menasihati suami. Nih, raih pahala besar dengan amalan yang ringan, nasihat nih. Ya. Ustadz, apakah boleh kita salam dalam sholat, menengok ke kanan, ucapkan assalamualaikum, bukakan pintu surga, ketika hadapan salam ke sebelah kiri, assalamualaikum, tutup pintu neraka? Oh, gue baru denger nih. Wah, ini ittiba, mencintai Rasul. Kalau memang ada salam yang begitu, Nabi pasti ngajarin. Dan memang tidak seperti itu. Ya, karena salam itu menjelaskan tentang akhir ritual ibadah sholat. Tahrimuhu takbir wa tahliluhu salam, kata Nabi. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak pakai assalamualaikum neraka surga kebuka. Assalamualaikum. Nggak ada gitu-gitulah. Jangan suka mulai-mulai. Ustaz, tadi antum sempat bahas soal nikah. Salah satu syarat nikah itu kan mahar. Bagaimana kalau maharnya ditransfer? Sah atau enggak? Iya sah. Yang penting bener ditransfer. Jangan cuma janji doang. Ya. Nih baca buku 35 amal pelebur dosa, bagus nih. Supaya bener-beneran ditransfer, ya. Kalau transfer mah teknik, antum nikah online aja boleh, asal video call ya, pakai apa namanya, pakai Zoom atau pakai apa gitu. Ada mertua, ada saksi, ada pengantin, boleh. Ini zaman mudah sekali bro, gampang sekali. Makanya aneh, masih ada yang takut nikah mah aneh sih Pak, betul. Oh gampang betul, transfer, nggak punya uang cash transfer. Asal betul gitu, itu kan bagian dari rukun nikah. Hari gini tuh mudah, wallahi mudah, gak ada yang susah. Makanya jangan menunda-nunda kebaikan gitu lah. Apalagi kita orang tua, kalau udah punya anak, udah mau nikah, buru-buru nikahin. Asal memang layak dia nikah. Karena kalau nggak dinikah sendiri kita yang repot nanti, udah waktunya. Kalau kita mau berinfak, kita menanyakan keperluannya untuk apa. Tapi ada sahabat yang bilang untuk apa ditanya. Kalau mau sedekah ya sedekah aja. Ya kok dia ngegas, ya wajar dong. Kan gue udah bilang tadi, ini kan duit Tuhan. Ente mah enak cuma nerima, aneh yang bakal ditanya. Ya, ini kemana dialokasikan duitku, kata Allah. Kan itu duit Tuhan kan, rezeki Allah kan. Jadi ya orang yang seperti ini mesti diperjelas nih ya. Jangan sampai kesel kalau orang nanya peruntukan tersebut ya. Ini bab taubat lagi tuh. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika orang tua masih melakukan riba? Nasehatin ya, ajarin kiat-kiat hijrah sama orang tua. Mah, pah,
Nih kalau mau hijrah yang total, jangan tanggung-tanggung. Karena riba itu membuat permusuhan antara kita dengan Allah gitu. Bolehkah kita berdusta dalam kebaikan, apalagi dalam hal sedekah infak? Sebab saya pernah dengar bahwa kita tidak boleh berdusta meskipun hanya bercanda. Ya memang hukum asal bohong itu haram. Tapi ada istilah dalam Islam itu, yakni apa ya kalau bahasa kita, seperti orang yang berusaha untuk menipiskan kepura-puraan. Ya, bohongnya seorang suami kepada istri, bohongnya seorang ibu kepada anak, pemimpin kepada rakyat untuk kebaikan. Mama masak apa mah? Masak udah nanti insya Allah. Padahal nggak masak. Kayak orang yang masak batu tuh ya. Ya. Atau suami disuguhin masakan sama bini, nggak enak, ya lumayan dah. Itu kayak begitu ya. Atau pemimpin supaya nggak panik rakyat. Ya tenang. Ekonomi kita akan stabil, ya tenang. Padahal belum tentu gitu ya. Yang penting jangan panik. Seperti itu masih diperbolehkan. Wallahu a'lam. Semoga manfaat. Minta maaf kalau ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan saya tutup kegiatan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.